Siang Malam didukung oleh Saudara, Komisi Informasi Pusat telah mengabulkan seluruh gugatan Bona Tua Silalahi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis KIP menyatakan salinan ijazah Jokowi untuk pencalonan Presiden pada tahun 2014-2019 sebagai informasi publik atau informasi terbuka. Lalu bagaimana sikap KPU menanggapi hal ini? Informasi lainnya, Saudara, setelah menetapkan John Hartman menjadi pelatih skuad Garuda, kini waktunya Hartman meracik tim kepelatihan di bawah kepemimpinannya. Hartman menyebut akan memberikan porsi lebih besar untuk pelatih Indonesia masuk menjadi asisten pelatih. Lalu siapa dan apa saja kualifikasi yang dibidik Hartman? Dua informasi tadi dan sejumlah informasi lainnya akan menjadi menu utama Sapa Indonesia malam hari ini bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya, Audrey Chandra. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dan mengeluarkan awan panas Rabu siang. Sejumlah warga yang berada di lereng Semeru panik berhamburan keluar rumah. Video amatir warga merekam detik-detik awan panas meluncur dari puncak Gunung Semeru. Jarak luncur terpantau terjadi sejak 5 km ke arah Besuk Kobokan atau arah tenggara Bukaan Kawah Jonggir Sloko. Akibat kejadian ini, sejumlah warga yang berada di lereng Gunung Semeru panik berhamburan keluar menyelamatkan diri. Aktivitas penambangan juga dihentikan untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Dari CCTV nggak ada, tapi sebentar karena luncuran ini sejauh mungkin 3-4 km berhenti di atas. Di atas masih ya? Okay. Tapi untuk masyarakat masih aman, Mbak ya? Nah, sementara masyarakat ya? Masih aman, karena di RT 13, kemudian 12 ini Sumbersari, khususnya di Sumbersari ini waspada. Kita ke informasi lain, tiang monorel yang terpasang di Jalan Raya Rasuna Said hari ini mulai dibongkar dan ditargetkan selesai pada September tahun ini. Setelah dibongkar akan dilakukan pelebaran jalan sehingga akses lebih maksimal dan mengurangi risiko macet. Pemprov DKI Jakarta membongkar tiang monorel yang mangkrak selama 20 tahun lebih. Seremoni pembongkaran dilaksanakan mulai dari sisi tiang yang berada di samping stasiun LRT Setiabudi. Pembongkaran dilaksanakan di malam hari, mulai dari pukul 11 malam sampai 5 pagi untuk menghindari kepadatan dan kemacetan ketika jam berangkat dan pulang kantor. Pembongkaran tiang monorel menghabiskan dana sebesar 254 juta rupiah, yang nantinya area ini akan dimanfaatkan untuk pedestrian dan taman. Untuk melakukan pembongkaran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk KPK, untuk memastikan pembongkaran berjalan lancar. Untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan, nanti ada jalan, ada selokan, ada taman, kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi, dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik.
Informasi dari Jembatan Burlah, akses utama 4 desa di Kecamatan Keto, Kabupaten Aceh Tengah putus total pasca diterjang banjir bandang akhir November lalu. Kini setiap harinya warga terpaksa menyeberang sungai dengan bergantung pada tali seling baja demi bisa menuju lokasi tujuan. Warga Takengon dan sekitarnya tak punya pilihan lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari memenuhi kebutuhan mereka. Mereka, saudara, terpaksa bertaruh nyawa dengan melintasi sungai dengan menggunakan tali seling baja yang tersambung di jembatan. Bahkan sejumlah warga terpaksa menggendong bayi dan anak mereka saat menyeberang hanya untuk bisa mencapai lokasi yang dituju, tepatnya di seberang jalan. Di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, jembatan putus diterjang banjir bandang dan longsor. Data pemerintah daerah mencatat 150 jembatan putus total, 12 diantaranya merupakan jembatan rangka baja, 12 lainnya jembatan komposit, dan 81 sisanya adalah jembatan gantung. Hampir 2 bulan pasca bencana, sejumlah jembatan penghubung antar kecamatan masih putus total. Kita terus berupaya, baik itu ada gotong royong dari masyarakat, bekerjasama antara TNI dan Polri, Batalion TP 855, kemudian Brimob. Kita terus membangun sinergi untuk melakukan pembangunan jembatan-jembatan yang sifatnya darurat. Bagaimana masyarakat kita bisa mengakses ke sentra-sentra ekonomi masyarakat itu. Dan ini juga kita sudah sampaikan permohonan kita untuk percepatan pembangunan jembatan di Kabupaten Gayo Luwes. Sementara Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh, Sumbar, dan juga Sumut, Tito Karnavian menyatakan sekarang timnya fokus melakukan pembersihan lumpur di sejumlah titik, terutama di bagian Aceh Tamiang. Tito menambahkan di Aceh pihaknya telah memetakan 7 daerah prioritas dengan penekanan pada wilayah dataran rendah. Hal itu dilakukan karena dataran rendah memiliki endapan lumpur yang menutup akses permukiman dan fasilitas umum sehingga menghambat aktivitas warga. Di Sumatera, sekarang kita sudah bisa petakan, yang kita fokus ada tanpa menafikan daerah lain ya, dari 52 kabupaten kota itu, yang di Aceh itu spesifik ada 7 ya, 4 ada di lowland, 3 di highland. Highlandnya Gayo Luwes, Banda Meriah, Aceh Tengah. Lowlandnya itu ada 4. Kalau yang di highland ini problem utamanya tuh longsor-longsor, jembatan putus, jalan tertutup ya. Sementara kalau di highland, lowland itu lebih banyak karena limpahan lumpur yang luar biasa. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memastikan akan mengevaluasi seluruh internal Direktorat Jenderal Pajak setelah KPK menggeledah sejumlah kantor pajak dalam lanjutan perkara suap pejabat pajak. Kasih jalan. KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemarin dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penggeledahan ini adalah lanjutan dari penggeledahan KPP Madya Jakarta Utara yang menjerat 3 orang pejabat pajak sebagai tersangka. Penggeledahan ini juga tindak lanjut pengusutan kasus suap pengurangan pembayaran pajak yang merugikan keuangan negara 60 miliar rupiah. Bisa. Aman. Secara hukum itu kan pasti pegawai keuangan sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan yang masih pegawai keuangan, jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang mereka stop ini stop itu. Kita akan evaluasi seperti apa, yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputer-puter lah yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Hingga saat ini KPK maraton melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Juru bicara KPK bilang penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak dilakukan karena proses dan mekanisme penilaian tarif PBB melibatkan kantor pusat. Sehingga KPK menduga ada aliran uang dari tersangka kepada pihak-pihak Ditjen Pajak di kantor pusat. KPK akan menelusuri siapa penerima dan nilai uangnya. Apa aja Pak intaan Pak? Tentu mendalami terkait dengan proses dan mekanisme penilaian dan pemeriksaan PBB, di mana dalam mekanismenya juga melibatkan kantor pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa. Selain itu juga diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat, sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri kepada siapa saja, nominalnya berapa. Sorotan berikutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berharap tak ada lagi perdebatan terkait polemik permintaan maaf saat pertemuan dirinya dengan dua tersangka kasus pencemaran nama baik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Jokowi menyampaikan pertemuan pekan lalu adalah bentuk silaturahmi yang artinya tidak mungkin ditolak karena niatnya baik. Ada banyak hal yang dibicarakan saat bertemu Egy dan juga Damai Hari Lubis pada tanggal 8 Januari lalu di kota Solo. Menurut Jokowi, pertemuan itu bisa menjadi pertimbangan untuk proses restoratif justice. Namun demikian, kewenangan hukumnya ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Lantas terkait dengan apakah ada permintaan maaf dari kedua tersangka saat bertemu dengan Jokowi, ia mengatakan masalah itu tidak perlu diperdebatkan. Dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan, karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Sementara kreator konten atau YouTuber Sentana TV Michael Sinaga klaim tidak ada permintaan maaf yang disampaikan Egy Sujana saat bertemu Jokowi di Solo. Michael mengaku telah berkomunikasi dengan Egy Sujana melalui telepon. Dalam komunikasi tersebut, Egy membenarkan telah bertemu dengan Jokowi tapi tidak ada pernyataan minta maaf. Menurut Michael, Egy justru memberi nasihat pada Jokowi untuk menghentikan kegaduhan perkara ijazah. Yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh, tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar, bahwa melalui telepon meskipun tidak bertemu langsung, tapi itu langsung. Itu pernyataan beliau langsung bahwa tidak ada permintaan maaf sama sekali. Salah satu tersangka kasus ijazah Jokowi yang menemui Jokowi di Solo 8 Januari lalu, Damai Hari Lubis, menegaskan tidak ada permintaan maaf dalam pertemuan mereka dengan Jokowi. Jadi Anda datang ke Solo bersama Bang Egy, minta maaf atau tidak? Ya atau tidak? Tidak ada minta maaf. Oke. Oke? Saya ditanya. Oke kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang.
Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mah bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Oke, jadi saya konfirmasi tidak ada permintaan maaf dan bertemu hanya untuk silaturahmi. Terkaitan tidak dengan pembicaraan soal ijazah? Nah, jadi begini. Durasi Tentunya juga ada nih, dong. Bang. Ketika dia bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf, terserah. Oke, ya, kami berarti paham. kan ada hubungannya. Ya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Ah betul Pak Jokowi. Berarti standing untuk Gak tahu nah, Pak Jokowi yang ngomong understanding kalau pemahaman kita ini sama-sama paham. Informasi berikutnya, Saudara, banjir menghanyutkan sebuah rumah di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Informasi yang kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, banjir merendam Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 2 Desa Ngamberjo, Kudus, Jawa Tengah. Tak hanya sekolah, banjir juga merendam akses di sekitar lokasi. Banjir merendam akses serta area sekolah membuat distribusi makan bergizi gratis terpaksa dilakukan ke rumah siswa. Sebelumnya banjir sempat surut, tapi intensitas hujan tinggi membuat banjir kembali terjadi. Dari data BPBD Kudus, banjir terus meluas hingga merendam 31 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Lebih dari 32.000 warga terdampak banjir akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Akibat banjir belum surut, warga mulai mengungsi ke sejumlah tempat. Salah satunya di posko pengungsian Desa Temulus, Menjobo yang menempati bangunan Madrasah Hidayatus Sibyan. Mereka, Saudara, mencari tempat yang lebih aman karena rumah terendam banjir mencapai 50 cm. Banjir juga menerjang sejumlah titik di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Banjir yang merendam permukiman dipicu hujan deras yang mengguyur Selasa malam. Kuatnya arus banjir bahkan sanggup menyeret sebuah rumah bambu, termasuk ternak milik warga. Lebih dari 570 kepala keluarga atau 1.700 jiwa terdampak karena rumah mereka terendam hingga 1,5 meter. Banjir surut pada Rabu pagi, namun lumpur akibat banjir masih tersisa dan mengganggu aktivitas warga. Banjir juga merendam permukiman warga di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terdampak meminta pemerintah membangun tanggul dan normalisasi sungai agar banjir tak terus terulang. Hujan deras ditambah meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemar menyebabkan 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir. Ketinggian banjir mulai dari 50 cm hingga 100 cm. Salah seorang warga mengaku ia harus mengungsi selama 4 hari karena rumahnya terendam banjir. Meski saat ini banjir sudah berangsur surut, ia akan mengungsi kembali jika hujan turun. Ini surut, kemarin mah segini. Segini kemarin mah tahun, tapi ini paling gede ini tahun ini, tapi waktu dulu mah tahun-tahun kapan segini enggak kelihatan. Harapannya kalau bisa mah ini banjir enggak terulang lagi gitu ya. Pengennya gimana gitu. Apa tanggul gitu diperbaiki gitu ya. Normalisasi ya Bu ya. Normalisasikan lagi ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memodifikasi cuaca selama 5 hari ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta. Adapun modifikasi cuaca yang direncanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung sejak 13 Januari hingga 5 hari ke depan.
Langkah ini merupakan bentuk antisipasi yang dilakukan Pemprov untuk menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir pekan. Pramono juga telah menyiapkan dana tambahan jika modifikasi cuaca diperlukan selama 30 hari ke depan. Saya sudah memerintahkan kepada Badan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca selama 5 hari ini. Karena memang data BMKG itu kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin pun kalau kita tidak lakukan modifikasi cuaca sebenarnya dampaknya lebih dari yang sekarang ini. Tetapi karena sudah kami lakukan, bahkan kami sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari ini, katakanlah kalau harus tiap hari modifikasi cuaca akan kami lakukan, karena hitungan yang kami lakukan dampak banjir dibandingkan dengan melakukan modifikasi cuaca, maka lebih baik dilakukan modifikasi cuaca. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, saat ini kita sudah bergabung dengan Chiko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta melalui sambungan virtual Zoom. Selamat malam, Mas Chiko. Sore, Rizka. Mas Chiko, kita tahu kan kalau cuaca ekstrim itu tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mengantisipasi dampak bahayanya yang ditimbulkan. Soal modifikasi cuaca, ini seperti apa plannya? Seperti apa rencananya, Mas? Jadi terkait dengan modifikasi cuaca ini memang udah sepertinya tidak ada cara lain ya, Rizka ya, terkait dengan penanganan dan mengantisipasi cuaca ekstrim yang memang sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir 2025 dan diawali tahun ini 2026 juga. Dan kita bisa lihat curah hujannya itu, Rizka, kalau curah hujan yang di atas 50 mm itu sudah dianggap tinggi, sedangkan curah hujan yang 2 hari yang lalu yang mengakibatkan banjir itu sudah sampai ke 192 mm. Artinya memang modifikasi cuaca harus dilakukan dan ini sudah kita lakukan sesungguhnya. Maka dari itu memang hari ini cuacanya hujannya tidak terlalu keras dan dalam hari ke depan ini akan terus dilakukan dan mudah-mudahan tidak harus sampai 30 hari namun anggaran sudah disiapkan untuk itu. Dan tentu kita berharap modifikasi cuaca ini bisa berhasil. Selama tahun 2025 kemarin kita memang sudah melakukan itu dan alhamdulillah cukup membantu untuk kemudian tidak terjadi genangan yang begitu tinggi, tapi juga mudah-mudahan di awal tahun ini selain modifikasi cuaca juga dalam waktu yang singkat kita bisa memperbaiki saluran dan drainase sehingga juga bisa memperlancar dan mempercepat surutnya. Kan skemanya ini 5-30 hari. Nah, berapa lama waktu evaluasi tiap terminnya itu, Mas Chiko, dan apa saja yang jadi indikator? Prinsipnya gini, ini sebenarnya sudah dilakukan seperti hari ini misalnya ya. Kalau di daerah Kebon Siri, sekarang saya sedang berada di kawasan Kebon Siri dekat kantor kami di kota, yang kita rasakan hujannya seharian itu seperti mau hujan nggak jadi, mau hujan nggak jadi ya. Jadi hujannya sebentar rintik-rintik, sebentar agak keras, tapi ya ini adalah bagian dari apa yang kita sebut apabila kita sedang melakukan modifikasi cuaca. Artinya memang cuaca ini sesungguhnya kan memang adalah fenomena alam yang sesungguhnya sebelum ini, tahun-tahun sebelumnya memang belum menjadi suatu kebiasaan untuk melakukan modifikasi, dan ketika melakukan modifikasi cuaca tentunya tidak bisa kemudian karena kita melakukan modifikasi cuaca tiba-tiba menjadi terang dan matahari menjadi panas, itu kan begitu, karena memang musim ini artinya kita mengalihkan kemana hujan itu bisa turun, dan ini yang sedang dilakukan dan kita berdoa bersama. Kita berharap tentunya karena kita nggak mau lihat juga saudara-saudara kita khususnya di wilayah utara dan wilayah barat misalnya yang genangannya bisa sampai cukup tinggi, itu terjadi lagi seperti terjadi di 2 hari yang lalu. Dan nanti kita akan evaluasi dan rasa-rasanya melihat sepanjang tahun 2025 modifikasi cuaca ini cukup bisa kita katakan berhasil.
Nah, kalau peta daerah rawan banjir sejauh ini, Mas Ciko, di mana saja yang sudah ditandai? Sorry, bisa diulangi, Rizka? Daerah rawan banjir yang sudah dipetakan Pemprov DKI mana saja, Mas Ciko, sejauh ini? Yang sekarang itu yang memang surutnya agak lebih lama dibandingkan daerah-daerah lain, itu biasanya di daerah utara ya, daerah Kamal, Muara Baru, dan daerah Cengkareng, sebagian dari daerah Cengkareng dan lain-lain. Dan harapan kami tentunya ini bisa terkendali. Tentunya kita selain modifikasi cuaca kan juga melakukan apa yang kita sebut sebagai pengoperasian pompa-pompa kita. Kita punya 1.200 pompa, ada 600 pompa statis, 600 pompa mobile yang tentunya terus beroperasi, dan rasa-rasanya ini akan sangat bisa dibantu dengan adanya modifikasi cuaca. Efektivitas 1.200 pompa yang dioperasikan sejauh ini gimana, Mas Ciko? Efektivitasnya tentunya gini, jadi gini Friska, situasinya adalah kenapa ini disebut cuaca ekstrim, kenapa ini disebut hujannya abnormal atau tidak normal, itu karena sesungguhnya dibandingkan dengan kapasitas atau kemampuan sebuah kota untuk menanganinya. Jadi tadi Friska dengan paket-paket sebelumnya kan juga sudah menayangkan terjadinya banjir di berbagai wilayah. Artinya cuaca ekstrim ini sulit untuk diantisipasi karena setiap kota atau setiap daerah itu punya kapasitas atau kemampuan infrastruktur terkait dengan untuk menghalau genangan air misalnya, atau mengantisipasi luapan sungai misalnya. Dan memang apa yang terjadi dengan cuaca ekstrim ini sudah melebihi kapasitas dan melebihi kemampuan infrastruktur Kota Jakarta untuk menangani. Jadi itulah walaupun dengan 1.200 pompa sekalipun surut itu juga membutuhkan waktu. Namun kalau kita bandingkan, Friska, di banjir misalnya 10 tahun lalu, di tahun 2016, 2014 atau sebelum-sebelumnya, yang bisa warga itu mengungsi berhari-hari, kalau kita ingat di kawasan Jatinegara misalnya, di berbagai tempat lain gitu ya, itu tidak terjadi hari-hari ini. Karena memang pompa ini yang mungkin memang bukan gagasan awalnya dari Gubernur Tia sekarang, namun tentunya kita menambah jumlahnya dan terbukti cukup efektif untuk kemudian bisa menyurutkan dalam waktu yang cukup singkat. Harus ada, tadi sudah dilakukan beberapa solusi, multi solusi ini semoga bisa mengatasi cuaca ekstrim, antisipasinya lebih baik, dan juga dampaknya kita harapkan tidak terjadi bencana selama cuaca ekstrim beberapa waktu ke depan. Terima kasih Mas Ciko atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. John Hetman menjadi nakoda baru timnas PSSI setelah ditinggal Patrick Kluivert. Apakah Hetman ini mampu menjawab harapan pecinta sepak bola tanah air? Ulasannya di Sapa Indonesia Malam saat lagi. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Ini sudah melalui proses yang sangat panjang, dikarenakan memang kami ingin dari PSSI menginginkan memilih pelatih yang sesuai dengan karakter apa yang kita inginkan. Pecinta timnas Indonesia kini menggantungkan harapan kepada pria 50 tahun bernama John Hetman. Selasa 13 Januari 2026, PSSI resmi memperkenalkannya sebagai pelatih baru timnas menggantikan Patrick Kluivert. Dalam perkenalan, Hetman bilang Indonesia punya potensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan level di tingkat internasional. Apalagi sebagian besar penduduk Indonesia mencintai sepak bola. Ia pun menegaskan mempunyai misi untuk membawa Garuda ke panggung Piala Dunia 2030.
And I want to be here when this country takes that step. I was there in Canada when we took our step. For the women and the men, I want to be here. This is one of the most exciting opportunities in world football. It's not about ranking. It's not about these teams had better players or you could do this at this World Cup. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about, other than my family, will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Bicara soal Piala Dunia, Hartman bukan asal sesumbar. Pelatih berkebangsaan Inggris ini punya pengalaman membawa tim dari negara yang sepak bolanya sedang berkembang menuju ke panggung Piala Dunia, baik putra maupun putri. Hartman adalah pelatih yang berjasa membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Pertama kalinya sejak 1986. Sebelumnya, Hartman juga mengantarkan timnas putri Kanada lolos ke Piala Dunia 2015 dan meraih perunggu pada Olimpiade 2012 dan 2016. Timnas putri Selandia Baru juga lolos ke Piala Dunia 2007 dan 2011 berkat sentuhan tangan dinginnya. Lantas, bagaimana Hartman akan memulai langkah untuk membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2030? Hartman bilang dia akan mempelajari apa yang membuat timnas gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, mempelajari penyebab kegagalan dan memperbaikinya adalah kunci keberhasilan mengantar sejumlah tim ke panggung Piala Dunia dan Olimpiade. Hartman pun mengaku telah berkomunikasi dengan 60 pemain timnas dan berbagai pihak untuk mendapatkan perspektif soal kegagalan timnas ke Piala Dunia. I've already started communicating with the captain and some of the key leaders. I've contacted over 60 players to let them know that I'm here, I'm watching. And then it's building that team around the team, Dr. Milan, etc., who will support a raise in standards and bring the qualification habit that Indonesia has been missing. So the work over the last 15, 20 years of my experience has been qualifying teams for Olympic, World Cups. It's about seeing what's missing in that habit and building it. So short term, listen, understand, but get to action. Para pemain timnas pun menyambut kedatangan Hartman dan tak sabar berlatih bersama. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Hartman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia, and let's create big memories, and again, all the best, and see you soon. Hi Coach John Hartman, congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda, let's fulfill our dreams together, and sampai jumpa di Mare. Hi Coach, welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Hartman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach, selamat datang di Timnas Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello Coach John, I am Mauro. I hope to work together soon and I wish you good luck in Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji menyebut salah satu alasan memilih John Hartman karena karakter kedisiplinannya dan diharapkan dapat kembali membangun karakter dan mental para pemain. Kita memutuskan mengambil John ini kan salah satu juga yang menjadi pertimbangan adalah disiplinnya John ini. Dan
tadi ketika saya berbicara panjang lebar dengan John juga salah satu yang kita bahas adalah soal disiplin, mental. Jadi membangun disiplin dan mental itu kan bagian daripada karakter kita kan. Ya. Nah itulah yang harus kita bangun kembali. Karena kan kemarin boleh dikatakan ketika sebelum John ini kan era Patrick kan terlalu slow, terlalu rileks, sehingga kan juga dampaknya tidak baik kepada pemain diaspora maupun juga pemain lokal. Ya. Sehingga itu bagian terpenting yang harus dibenahi, dan tadi John sudah menyampaikan secara utuh kepada saya bagaimana menyeimbangkan itu supaya jadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya untuk menghadapi perjalanan timnas ke depan. Dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun, maka target besar John Herdman adalah berprestasi di Piala Asia 2027. Analis sepak bola Kusnaini pun berharap agar publik memberi kesempatan kepada sang pelatih anyar dan tidak langsung menghakiminya di 1 atau 2 pertandingan. Jangan mengukur kemampuan seorang pelatih hanya dari piala, jangan mengukur kemampuan seorang pelatih hanya dari pertandingan yang berikutnya, hanya 1-2 pertandingan lah. Kita harus melihat gambarannya lebih besar. Ketika dia dikontrak 2 tahun itu ada targetnya. Target besarnya apa? Target besarnya kalau menurut saya kan Piala Asia. Piala Asia 2027. Nah, ya di antara pertandingan-pertandingan menuju Piala Asia itu adalah namanya target antara atau sasaran antara. Kita tidak boleh menghakimi pelatih hanya dari sasaran antara. Kita harus berikan ruang bagi dia untuk beradaptasi, untuk melihat, untuk menerapkan konsepnya sebelum membuat judgement yang menyeluruh di target utama. Nah, ini Sejumlah agenda telah menanti timnas di tahun 2026. Ada FIFA Series yang berlangsung Maret, FIFA Matchday pada Juli dan November hingga Piala AFF. Publik menanti polesan baru timnas di bawah Herdman. Semoga tangan dingin Herdman bisa berbuah manis untuk publik pecinta sepak bola Indonesia. Tetap bersama kami, Komisi Informasi Pusat KIP mengabulkan seluruh gugatan Bonatua Silalahi yang meminta ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke KPU. Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Komisi Informasi Pusat KIP mengabulkan seluruh gugatan Bonatua Silalahi yang meminta ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke KPU. Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro kemarin menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka untuk publik. Karena itu KIP minta pihak termohon dalam hal ini KPU atau Komisi Pemilihan Umum memberikan ijazah Jokowi pada pihak pemohon. Pasca putusan, KPU punya waktu 14 hari untuk melayangkan banding ke PT UN. Bila tidak, KPU harus memberikan dokumen informasi yang digugat pada pemohon. Sementara pemohon Bonatua Silalahi meminta KPU tidak melayangkan banding atas putusan KIP. Bonatua mengingatkan KPU tak menggunakan uang rakyat untuk melawan publik dengan ajukan gugatan banding. Jadi di sini disebutkan flowchart-nya. Saya sudah dapat ini. Ya. Daftarnya bisa dikasihkan. Nyatakan ditutup. Majelis Persidangan Putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian, majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau Badan Peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saudara, Komisi Informasi Pusat atau KIP kemarin mengabulkan gugatan soal keterbukaan ijazah Jokowi. Dengan demikian, salinan ijazah yang digunakan Jokowi dalam pencalonan Presiden RI adalah informasi terbuka untuk publik. Lalu apa implikasi dari putusan KIP ini dan bagaimana dampaknya terhadap proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya? Kita ulas malam hari ini bersama pemohon keterbukaan ijazah Jokowi di KIP, Bona Tua Silalahi. Bang Bona, selamat malam. Udah lega ya Bang ya diterima nih kemarin sama KIP? Lega banget. Lega banget. Ada juga relawan Jokowi, Prabowo Gibran, David Pajung. Bang David, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Dan ada juga hadir melalui sambungan virtual Ketua KIP periode 2009-2013, Ahmad Alamsyah Saragi. Pak Alamsyah, selamat malam. Ya, selamat malam. Sorry kalau suara kecil ya. Aman. Oke, saya mau nanya dulu sebagai pihak pemohon. Kemarin KIP ini sudah memutuskan memerintahkan agar KPU sebagai pihak termohon menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Anda, Bang Bona, sebagai pihak pemohon. Pertanyaannya, 1 hari setelah putusan, sudah diterima belum salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Belum. 14 hari setelah putusan baru nanti diserahkan kalaupun mereka tidak KPU tidak melanjutkannya ke petun. Kalau melanjutkan ya bisa jadi lain cerita seperti itu. Jadi Anda nunggu ini sekarang? Nunggu. Kemarin pada saat diketok palu sudah ada putusan dari KIP, Anda sebenarnya sudah memprediksi atau sebenarnya ini di luar dugaan nih bahwa KIP akan mengabulkan gugatan Anda? Sebenarnya apa ya, hakim KIP majelis komisioner KIP itu sebenarnya berpihak kepada keterbukaan informasi publik. Jadi dia itu akan mengejar informasi ini pertama kan dikuasai atau tidak. Kalau dikuasai, diberi atau tidak. Kalau tidak,
dikecualikan atau tidak. Kalau tidak dikecualikan, ya kenapa ditahan? Dikasih aja. Dari persidangan itu, sepanjang perjalanan kami ada 5 kali pertemuan, itu sama sekali tidak ada indikasi bahwa itu diberikan karena dikecualikan dan terbukti oleh hasil uji konsekuensi memang itu dikecualikan. Misalnya tanda tangan, tidak ada undang-undang yang membilang tanda tangan rahasia. Apalagi tanda tangan itu pejabat publik yang semua orang sudah pada tahu. Jadi itu tidak mengejutkan seperti itu. Dan pada saat Anda sebagai pihak pemohon, yang Anda mohonkan adalah untuk keterbukaan poin-poin di dalam ijazah yang kemarin itu sempat tidak terlihat, seperti misalnya tanggal, tanda tangan, nomor. Mungkin ada 2 sebenarnya ya, biar kita terangkan clearkan bahwa yang saya mohonkan ke KPU itu ke KIP itu pertama adalah ijazah tahun 2014. Yang belum dikasih. Terus berita-berita acara verifikasi yang belum dikasih. Baru yang terakhir tadi yang ijazah 2019 tapi diblurkan, dikaburkan. Nah, yang 2 ini sudah diberikan pada saat proses mediasi. Kan dibaca komisionernya juga ada hasil mediasi. Nah, yang untuk yang ketiga ya, itu ada 9 item yang disembunyikan. Nah, akhirnya di mediasi saya minta bilang, tak usah 9, 3 aja deh saya bilang. Apa itu 3? Tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, dan tanda tangan dekan yang melegalisasi. Cuman itu, tapi itu pun tidak diberikan. Sebenarnya diberikan tapi tidak boleh disalin, hanya dilihat saja. Ya untuk apa juga. Jadi akhirnya saya maju terus, mediasi saya tempur terus. Kita harus bisa mendapatkan salinannya, bukan hanya melihat seperti itu. Kenapa sih harus mendapatkan salinan, Bang? Alasannya apa? Apakah karena penasaran atau karena memang mendukung upaya dari Mas Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak benar? Atau yang bagian mana ya? Kebetulan kan aku S2 S3-nya kebijakan publik ya. Dan juga aktivis keterbukaan informasi publik. Nah, begitu aku tahu ini adalah masalah pejabat publik, maka dia mau tidak mau harus terikat pada hukum-hukum publik, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi berangkat karena keresahan, bukan karena mendukung yang dilakukan Mas Roy ini untuk menuding? Pasti karena ada permasalahan publik. Tapi karena ada permasalahan publik sudah lama, jadi aku buat sebuah penelitian. Penelitian itu mau nggak mau saya harus buat hipotesis. Dan hipotesisku itu adalah ijazah tidak ada, supaya metodologiku ini mengarah ke sana. Kalau ibaratnya penelitian tanpa hipotesis itu seperti penelitian tanpa punya kelamin. Maaf ya. Nah, jadi karena saya sudah tetapkan hipotesis bahwa ijazah tidak ada, maka semua langkah-langkah metodologi. Ijazah tidak ada, maksudnya ijazah Pak Jokowi tidak ada? Tidak ada. Bukan palsu? Bukan, beda loh. Sampai situ. Kan sebenarnya sebelum bicara palsu tidak kan ada dulu, ada atau tidaknya dulu. Ijazah tidak ada tadi. Iya. Lanjut. Baru aku buat lagi metodologinya. Nah, karena aku berangkat dari jalur keterbukaan informasi publik, dokumen publik, maka yang ku cari ini pasti bukanlah dokumen primer, bukan dokumen ijazah asli, tapi dokumen sekunder yang syukur-syukur primer, yaitu fotokopi yang terlegalisir, yang dikuasai oleh badan publik yang sah, seperti itu. Lah kemudian lalu untuk alasan untuk ke KIP sendiri karena tadi tidak menerima. Itu tahapan, karena awalnya saya minta secara resmi melalui PPID, tidak dikasih. Alasannya? Alasannya rahasia. Saya sanggah ke atasan PPID, tidak dikasih juga. Alasannya? Ada alasannya rahasia juga. Baru saya tempuh yang namanya jalur KIP tadi, sengketakan informasi ini. Saya kan menyengketakan informasinya, bukan orangnya. Kalau gitu saya mau nanya ke Pak Alamsyah sebagai mantan ketua KIP, berarti artinya keputusan yang kemarin sudah diambil diketok palu oleh KIP ini memang benar ya, bahwa ijazah seorang Presiden RI atau mantan presiden ini termasuk informasi publik, artinya yang bisa diberikan oleh publik dan terbuka. Udah jelas itu, kalau ijazah itu kan sebetulnya bagian dari riwayat hidup ya. Dia masuk di dalam pasal 17 itu adalah informasi yang dikecualikan untuk warga negara gitu ya. Tapi pengecualian itu di pasal 18 ayat 2 sudah dinyatakan bahwa
tidak berlaku pengecualian itu sepanjang terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, kira-kira gitu ya. Jadi putusan Komisi Informasi sebetulnya tidak terlalu rumit dan ketika KPU memberikan salinan itu sudah benar, tapi ketika dia hitamkan bagian-bagian tertentu termasuk tanda tangan dekan atau rektor itu tidak relevan untuk dinyatakan sebagai informasi pribadi. Kenapa? Karena tanda tangan seorang dekan, rektor itu adalah juga bukti-bukti atau identiti yang terkait dengan posisi dia di dalam jabatan publik. Ya. Jadi nomor-nomor yang dalam ijazah segala macam itu harus punya reason yang kuat KPU untuk menyatakan bahwa itu memang dikecualikan. Tapi kan di persidangan sudah terbukti bahwa alasan-alasannya tidak dipandang oleh majelis komisioner cukup bisa diterima secara hukum sehingga kemudian diputuskan itu semua informasi terbuka. Sederhana sebetulnya ini masalah, nggak terlalu rumit. Jadi Pak Alamsyah ini ingin mengatakan bahwa pada saat tadi tidak ditutupi begitu ya, untuk tidak dikasih tahu atau tidak diperlihatkan begitu ya, atau dikecualikan. Tadi ada tanda tangan, ada kemudian juga tanggal ya Bang ya, ada nomor. Nah ini adalah sebenarnya memang yang tidak masuk akal, untuk apa seperti itu gitu? Nggak masuk akal, menurut saya tidak cukup alasan, sehingga kalau tidak cukup alasan secara hukum ya wajar kalau Komisi Informasi bilang keputus. Kalau saya mikir itu masih cukup bijak ya, dikasih mediasi dulu segala macam. Menurut saya ini keputusannya harusnya bisa cepat, langsung ditawarkan mediasi saat itu juga dalam waktu sebentar juga, mungkin dalam cuma 2 kali sidang, 2 hari berturut-turut atau bahkan 1 hari, menurut saya itu bahkan udah bisa diputus. Ini tapi bagi saya yang paling penting apa yang diusahakan oleh teman-teman Bona Tua dan lain sebagainya ini adalah sebuah hak publik ya, dan yang lebih penting kalau kekuatan ini sudah putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU nggak usah banding, nggak usah apanya, sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan. Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh jadi Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? Saran saya, walaupun KPU punya hak, tapi menurut saya kan ini sudah sesuatu yang sudah fix ya, dan mungkin dulu memang KPU belum melakukan analisis lebih dalam, memiliki reason-reason yang cukup kuat sehingga ketika terjadi sidang ya tidak terlalu rumit bagi Komisi Informasi. Jadi menurut saya sih ini kalau mau KPU justru bikin sejarah bagi presiden untuk KPU ke depan atau bahkan untuk semua election di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Bang David, dengan putusan atau putusan kemarin dari Komisi Informasi Pusat begitu untuk memerintahkan salinan ijazah Pak Jokowi untuk diserahkan kepada pihak pemohon, dalam hal ini Bang Bona Tua Silahi, pertanyaannya apakah kemudian hal ini, keputusan ini bisa semakin membantu pihak tersangka Mas Roy Suryo CS untuk memenangkan kasus mereka, atau semakin menekankan lagi bahwa apa yang menjadi tanda tanya untuk ijazah Pak Jokowi akhirnya semakin dikuatkan? Ya, sebenarnya ini sangat nggak ada pengaruhnya ya kepada persoalan yang dihadapi Roy Suryo CS. Nggak ada pengaruhnya saya katakan, karena pertama kan itu sudah proses yang sedang berlangsung di dalam proses hukum ya. Nah, karena yang dituntut kawan Bona Tua dan kawan-kawan ini adalah urusan dokumen arsip ya, arsip legalisasi ijazah yang ada di KPUD, KPU Pusat ya. Nah, kalaupun misalnya sekarang diserahkan itu kan nggak ada dampak korelasinya dengan kasus yang ada di yang dihadapi Roy Suryo CS. Yang justru saya mau bisa kelihatan nanti. Justru saya mau katakan gini, semakin meyakinkan bahwa mens rea ya, niat jahat ya, dasarnya kenapa misalnya Roy CS menjadi tersangka karena mereka sudah statement bahwa ijazah Pak Jokowi palsu sementara datanya belum dipegang. Kan itu logikanya. Mereka masih mencari-cari data, mencari dokumen ya. Lalu kemudian sejak dini sudah statement bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Karena tadi juga karena Bang Bona Tua juga bilang pada saat mencari itu kemudian tadi alasannya dirahasiakan ya? Ya. Jadi artinya
dasarnya bahwa statement kawan-kawan Roy Suryo itu nggak pegang data, nggak pegang ijazah asli, nggak ada dokumen. Lalu kemudian apa dasar menyatakan palsu? Nah sekarang baru mencari kan. Nah sekarang bahkan kalau nggak salah ingat 2 bulan lalu kata Roy Suryo CS, kami sudah ambil fotokopi dari KPUD ya, udah dikasih. Nah itu nggak ada sama sekali pengaruhnya karena sebenarnya dalam case itu asli apa palsu itu harus melihat ijazah aslinya kan yang dipegang oleh Pak Jokowi yang sekarang ada di penyidik Polda Metro Jaya. Jadi apa yang dicari selama ini itu tidak ada korelasi dengan kasus yang menjerat Roy CS. Nah sekarang gini, justru saya salut kepada saudara Bonatua dan kawan-kawan karena maksud baik dia adalah sebagai pengamat kebijakan publik ingin mengetahui apakah ijazah itu ada atau tidak. Pertama itu tadi. Dan itu dasar akademisinya ada. Dasar akademisnya ada karena ada hipotesa, dugaan sementara. Bukan kesimpulan menuduh palsu, kan itu beda. Makanya Pak Bonatua ini nggak dilaporkan karena nggak ada korelasi dia menuduh ijazah palsu. Karena pengen tahu aja. Pengen gitu tahu aja, mens rea-nya nggak ada, niat jahat nggak ada di situ. Sementara teman-teman Roy dan kawan-kawan itu kan ada mens rea, niat jahat, sudah menuduh palsu padahal data nggak punya, gitu loh logikanya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah ketika nanti salinan ijazahnya Pak Jokowi diberikan kepada Anda, Bang Bona, sebagai pemohon, apa yang akan Anda lakukan? Usai jeda ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi Bang Bona, Anda kan sedang melakukan penelitian dan hipotesa Anda adalah ijazahnya Pak Jokowi tidak ada, bukannya palsu atau asli ya, ijazahnya tidak ada. Tanda tanya. Lalu kemudian kemarin KIP sudah ketuk palu. Kalau misalnya KPU, bukan kalau ya, sudah memerintahkan KPU untuk memberikan salinan kepada Anda sebagai pihak pemohon. Pertanyaannya, kalau salinan ijazah Pak Jokowi sudah terima, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Pasti yang pertama karena ini aku minta untuk publik, ini kuserahkan ke publik. Siapapun publik silakan mengaksesnya. Jadi oke, kalau ini kita kasih ke publik, termasuk tim-tim yang pro dan kontra, termasuk terutama Pak RRT yang punya kepentingan, Mas Roy sangat punya kepentingan untuk memvalidasi ini, mereka pasti butuh ini. Nah, buat Anda apa kalau gitu untungnya? Lah saya nanti akan masuk ke tahap sebenarnya ini sudah saya uji di Mahkamah Konstitusi. Ya, artinya tanpa dapat 9 ini pun aku sudah tahu bahwa tidak ada pernah autentikasi sesuai dengan Undang-Undang Karsipan. Tadinya kan aku minta 2 ini Mbak, ijazahnya dan berita acara verifikasi, klarifikasi dan autentikasinya. Tapi ternyata oleh KPU hanya punya data verifikasi. Jadi ijazah fotokopi ini belum diklarifikasi dan belum diautentikasi sesuai Undang-Undang Karsipan. Artinya ada maladministrasi di sini. Ada gap antara fotokopi ijazah dengan asli, tidak ada yang ketemu. Atau lebih kasarnya begini, belum ada badan publik yang pernah melihat ijazah asli beliau. Jadi Anda boleh jawab itu Mbak. Nah, yang paling substansi gini. Karena ini kan yang terkait dengan Undang-Undang 14 2008 ini soal KIP ini kan, ini sudah merujuk pada hasil sidang KIP. Nah, sekarang begini. KPU pun akan menyerahkan dokumen itu kepada Mas Bonatua, itu hanya dokumen salinan kan, bukan ijazah asli. Jadi hanya fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Ada cap stempel. Dan tidak ditutup-tutupi. Ya, nggak ditutup-tutupi, itu akan diserahkan. Nah, pertanyaannya memang di dalam Undang-Undang Politik tahun 2017 kemarin itu kan bunyinya itu ijazah itu legalisasi lalu kemudian verifikasi. Bukan autentifikasi. Jadi PKPU itu bunyinya itu adalah verifikasi faktual lapangan. Jadi ijazah fotokopi yang dilegalisasi itu di store di KPU itu sudah sesuai. Nah sekarang tugas KPU memastikan bahwa ijazah itu ada. Nah itu kan yang dokumen yang mau diminta oleh Mas Bona. Nah pertanyaannya adalah apakah ijazah aslinya itu yang ada di Pak Jokowi yang sekarang ada di Polda itu otentik? Asli benar-benar atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu tidak akan menjawab apa yang menjadi case di KIP karena beliau akan terima nanti hanya dalam bentuk fotokopi dari salinan. Meskipun tadi kata Bang Bona bilang salinan yang diserahkan dari KPU yang sudah dilegalisir juga akan dipersilahkan ketika tersangka Roy. Dan itu hanya fotokopi legalisasi kan. Nah, sekarang problemnya adalah
kalaupun itu nanti dibuka lalu kemudian Mas Roy Suryo CS melihat itu nggak ada dampaknya karena ijazah asli itu ada di penyidik hari ini di Polda. Itu yang harus diuji, bukan yang dari KPU. Jadi maksud saya tadi kenapa saya katakan nggak ada pengaruh sama sekali terhadap kasus palsu atau asli, nggak ada karena itu juga fotokopi kan, fotokopi yang ada legalisasinya. Mungkin bisa kuinikan. Artinya gini. Saya boleh boleh Pak. Oh iya, nanti Bang Bondan. Ya, silakan Pak. Saya kebetulan ini baterainya lowbat, nanti malah putus tiba-tiba. Jadi begini, menurut saya. Pertama saya terima kasih sama Bu Natua dan kawan-kawan ya, dengan mengakses ini paling tidak sudah jelas status informasi salinan itu terbuka. Kedua saya kan lihat juga prosesnya itu juga kemudian kan diminta tahapan-tahapannya sampai verifikasi dan ditemukan bahwa ternyata berdasarkan undang-undang selama ini untuk kasus pendaftaran itu berkaitan dengan ijazah tidak pernah sampai ada autentifikasi. Salah KPU kalau tidak sampai autentifikasi? Ya tidak salah juga KPU. Ya, karena hanya verifikasi bunyinya. Ya, nah tapi ini kan feedback. Ini yang dibilang oleh Bu Natua tadi bahwa sebetulnya ini ada manfaat publik. Bahwa ke depan dia harus diperbaiki. Ini presiden yang kita tanggung jawab. Saya nggak menuduh bahwa itu pasti palsu ya, tidak. Sama sekali saya tidak memiliki pretensi apapun tentang keaslian karena tidak sampai tahap autentifikasi. Nah, adapun kasus pidana inilah nanti yang akan masuk ke wilayah pengadilan. Andai kata memang sampai masuk pengadilan, tentunya di sana sampai tahap autentifikasi. Nah, kalau itu sudah hal yang lain ya, menurut saya kita lihat aja nanti ya, mungkin Mas Andi dan kawan-kawan bagaimana proses di peradilan itu. Saya juga no opinion loh untuk mengatakan pasti ini palsu atau apa. Menduga aja saya merasa tidak punya cukup reason untuk menduga. Kalau ini pertanyaannya Pak Alamsyah, kalau ini pertanyaannya akhirnya KIP sampai memerintahkan untuk membuka salinan ijazah Pak Jokowi karena ini dianggap sebagai informasi sebagai informasi yang terbuka ya dan bagian sebagai keterbukaan informasi publik juga. Nah, pertanyaannya apakah Komisi Pemilihan Umum ini bisa disebut sudah melakukan kesalahan atau kelalaian? Namanya kalau hukuman itu kan yang namanya walaupun tidak menghukum kayak pidana, kalau sampai sesuatu itu sengketa diputus di Komisi Informasi karena beralasan maka ya berarti ada kesalahan. Nah, sebagai pejabat publik para pimpinan KPU kalau masih punya etik saya kesalahan bagian mana sebenarnya? Ya kesalahan bahwa memutuskan sesuatu tidak sesuai undang-undang. Karena yang sudah diputuskan oleh Komisi Informasi bahwa menurut undang-undangnya harus terbuka gitu ya. Tapi kalau salah itu jangan kemudian kita anggap punya niat jahat, itu urusan lain lagi. Jadi maksud saya nggak sampai ke sana, secara administratif keliru. Sehingga dengan demikian kalau diterima oleh KPU maka kemudian tinggal KPU menyediakannya, memberikannya secara utuh dan menjadi presiden untuk ke depan gitu ya. Bukan cuma untuk ijazah presiden. Oke, Pak Alamsyah. Sebenarnya ada itu Mbak. Jadi menambah dari Pak Alamsyah, sebenarnya kan interpretasi yang kita dengar kemarin ya, yang kita dengar karena ketika diminta ini ke KPU kasus posisi Pak Jokowi kan sudah tidak presiden lagi ya, sudah selesai. Sehingga itu dianggap bahwa dia tidak lagi dalam posisi sebagai pejabat publik menurut pasal 18 Undang-Undang KIP. Itu sebenarnya debatnya kemarin dengan KPU itu. Ya, katakanlah KPU berpandangan begitu, dia punya tafsir lain, maka telah diputus oleh Komisi Informasi, ini kasarnya istilah tafsirmu salah, karena kami yang punya berwenang untuk menafsirkan. Tafsirnya adalah karena ijazah itu dulu dipakai di KPU itu dalam konteks dia sedang mencalonkan sebagai presiden, dengan kata lain terkait dengan posisi dalam jabatan publik gitu ya, maka harus dibuka. Ya, wajar saja KPU kalau menafsirkan salah ya, justru kan Komisi Informasi itu tepat memutus untuk sesuatu yang benarnya macam apa. Tapi Pak Alamsyah, Anda sebagai Anda adalah mantan ketua KIP juga, pernah nggak sih Anda menangani kasus yang kurang lebih hampir sama lah, akhirnya berkaitan dengan KPU, terus kemudian meminta untuk ijazah atau semacamnya dokumen-dokumen ini, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa yang kurang lebih hampir sama sekarang? Ya kalau kasus-kasus yang lain ya, kalau untuk KPU sih saya dulu tidak ada ya. Kasus-kasus lain banyak yang kemudian mungkin gini, istilahnya kami ragu. Menurut kami ini harusnya tertutup, tapi bagi pemohon ini terbuka. Dan undang-undang menciptakan yang namanya lembaga Komisi Informasi memang untuk pengadil memutus sebetulnya mana yang benar. Ada juga kadang-kadang
diperkuat putusan PPID itu, keputusan PPID bahwa itu memang tertutup karena menurut Komisi Informasi secara undang-undang yang benar harus tertutup. Ada juga yang ditolak permohonan. Jadi memang itulah fungsi Komisi Informasi. Jadi ketika ada dispute, perselisihan, beda tafsir gitu ya, nggak ada larangan orang untuk menafsirkan, tapi nanti ketika sampai di Komisi Informasi ya tafsir Komisi Informasi itulah yang harus jadi acuan. Berarti artinya adalah putusan ini juga bisa digunakan untuk pejabat-pejabat publik atau mantan pejabat publik lainnya? Ya sama, kalau sekarang saya kan dulu pernah jadi pimpinan ombudsman misalnya, ada orang yang mau minta, sekarang saya sudah tidak jadi pimpinan ombudsman. Dulu waktu Alamsah punya ikut seleksi ombudsman, mana salinan ijazahnya? Ya pansel yang ada di Setnek, karena Setnek dulu yang di situ yang mengelola. Ya Setnek sebagai badan publik harus menyediakan. Kasih saja salinan ijazah saya itu gitu kan. Dan ini kan sudah jadi presiden ya, sudah diputus oleh Komisi Informasi. Nah, ini mungkin jadi kita akan sampai pada tahap tidak lagi berselisih tentang salinan ijazah ini ya. Jadi mungkin sedikit Bu Audrey. Ya. Mungkin ya bagus nih Pak Alamsyah dan tadi Bung Bonatua. Jadi ini sebenarnya pembelajaran terhadap proses politik kita ke depan. Jadi misalnya soal undang-undang politik termasuk nanti rujukan PKPU itu sudah harus bunyi. Misalnya bukan saja proses verifikasi faktual, tetapi proses autentifikasi pun seperti yang dimaksud oleh Pak Bonatua tadi bisa masuk ke undang-undang kita nanti, sehingga nggak akan ada lagi debat-debat seperti ini, nggak ada lagi fitnah-fitnah untuk menuduh seorang presiden itu memalsukan ijazah. Itu penting sebenarnya. Ini poin penting dari proses keterbukaan informasi publik ini. Oke, kalau gitu Bang Bonatua sebenarnya balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau misalnya sudah diberikan, apa yang akan Anda lakukan? Anda dulu deh. Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang saya peroleh itu data paling tidak data sekunder. Di atasnya ada primer dan ada asli. Jadi ini semua punya level analisis yang berbeda. Saya kurang sepakat juga dengan Bang David tadi. Kalau saya dapat data sekunder fotokopi bukan berarti tidak bisa dianalisis. Kita bisa analisis PON. Kita bisa analisis tanda tangan, ya kan? Kita bisa analisis itu nama-nama yang ada informasi yang di dalam itu kita bisa analisis. Maksudnya adalah Anda mencocokkan benar atau enggak? Kalau perlu Anda telepon ke yang bersangkutan gitu. Terus misalnya ini sederhana saja, analisis sederhana, analisis legalisir ya. Itu kan saya punya 5 spesimen tanda tangan dekan yang melegalisir berbeda-beda. Ada 3 itu yang legalisir saja. Itu kan bisa di cross check dengan orang-orang yang melegalisir di tahun yang sama, tanggal yang sama bila perlu. Sama nggak spesimennya? Untuk apa itu kemudian? Kalau identifikasi apakah ijazahnya asli apa? Fotokopinya, apakah fotokopinya asli atau tidak? Itu lagi nih bermasalah. Oke. Ya kalau itu batas dugaan lah nanti ya. Jadi istilahnya Mas Bona akan bisa melihat dugaan, apakah ada dugaan tidak sama, tidak identik atau identik, batasnya itu loh mungkin. Tapi kalau misalnya balik lagi ketika misalnya ada yang mempertanyakan misalnya, wah jangan-jangan Bang Bona ini ada di kubu Mas Roy, sebenarnya Anda ada kepentingan atau enggak nih? Saya dari awal dikit lah. Apa ya, mungkin di TV ini juga ya, Kompas ya waktu itu. Saya ceritakan gamblang awal saya pertemuan dengan beliau. Saya baru kenal beliau itu pertengahan Agustus, Mas Roy. Awal September saya ketemu dengan Bang Rismon dan pertengahan November saya ketemu Bu Tifa, Dr. Tifa. Oh ini menjadi TSK semua? Iya, artinya kami ini satu pihak, satu sisi di dalam hal penelitian ilmiah. Karena mereka mengakui sebagai peneliti, saya peneliti, tentu kami sama dong. Berbeda dengan Bang David dan kawan-kawan. Kan tidak ada yang peneliti. Seandainya tadi mereka juga bilang peneliti, saya kan ketemu ke mereka juga. Kami kan akan berkolaborasi data. Sesama peneliti itu biasanya paling nyambung tuh kalau bicara data. Masalah analisis bisa beda-beda. Masalah kesimpulan lagi pasti berbeda. Nah, kami ini berkepentingan dalam data. Artinya kepentingan saya jelas di sini penelitian. Walaupun terus terang kita kan manusia ini kan hidup di sana ini kan banyak entitas. Entitas saya dalam hal ini adalah sebagai peneliti. Makanya tadi saya bilang, saya masih lebih memberi apresiasi pada Bang Bonatua ini karena memang tahapan-tahapan nilai-nilai akademis itu sebagai peneliti itu clear ya.
ada hipotesa. Hipotesa itu kan dugaan awal. Meskipun tadi ketemu juga dengan para Ya, itu ketemu pada titik berikut. Kemudian ada variabel-variabel. Kan kalau dalam penelitian itu ada hipotesa, HO-nya apa, HA-nya apa. Variabel independennya apa, variabel dependennya apa, variabel yang mempengaruhi secara bebas itu apa. Kan itu semua. Nah, teman-teman Roy CS kan tidak melakukan hal-hal itu, langsung nuduh. Padahal terbukti bahwa setelah menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu baru mencari dokumen ke KPU. Kan itu yang terjadi kemarin. Ketika kami juga debat di sini bersama Mas Roy Suryo, dia baru mengatakan saya sudah dapat ini dari KPU. Padahal kan dia sudah dilaporin karena kesimpulan di depan baru data di belakang. Nah, kalau Mas Bonatua dugaan awal hipotesa di depan mencari data sebelum mengatakan ini ada atau tidak ijazah, kan itu problem. Jadi beda, sangat berbeda, sehingga saya katakan saya masih lebih memberi apresiasi kepada Bung Bonatua karena tahapan itu clear. Dan putusan KIP juga ini tidak memengaruhi kasus. Tidak ada pengaruh karena keputusan KIP pasal 46 itu hanya dua, yaitu sebuah dokumen itu dikecualikan atau tidak dikecualikan. Artinya kalau tidak dikecualikan berarti publik bisa mengakses. Kan hanya itu dua keputusan KIP. Menurut pasal 46 Undang-Undang 14 2008, dan itu yang terjadi pada gugatan beliau disetujui, dan memang nggak ada pengaruhnya karena ijazah asli itu ada pada Pak Jokowi dan sekarang ada di Polda. Oke, dan nanti masih ditunggu berarti 14 hari ya, tergantung dari KPU membanding atau enggak ya. Betul. Oke, Bang Mona terima kasih, Bang David terima kasih, sebelumnya ada Pak Alam Syah Saragi juga terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Kasih Bang Alam. Tetap bersama kami saudara, sesaat lagi Friska Clarissa akan kembali dengan informasi dari pelatih Timnas. John Hartman menyebut sedang dalam proses merekrut asisten pelatih untuk menangani Timnas Indonesia. Kriteria asisten pelatih seperti apa kira-kira yang dibutuhkan Hartman? Kita bahas ulasannya, tetap bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pelatih Timnas John Hartman menyebut sedang dalam proses merekrut asisten pelatih untuk menangani Timnas Indonesia. Ia berjanji akan melibatkan banyak orang lokal dalam tim kepelatihan seperti yang dilakukannya ketika menangani Timnas Kanada. Timnas Indonesia sudah punya arsitek baru bernama John Hartman. Pria asal Inggris ini memastikan tak akan bekerja seorang diri menukangi skuad Garuda. Hartman menargetkan seleksi tim kepelatihan akan rampung dalam 3 minggu ke depan. Too much at this moment in time. With Dr. Milano, our goal was to leave legacy, to ensure that we, as best we could, used as many local people to give them the experience, because that's important. That's the legacy. Ketua Badan Timnas Indonesia bilang, selain wawancara, John Hartman akan datang ke pertandingan Liga, memantau langsung kualitas calon asisten yang dipidiknya. John akan hunting, ya, akan datang ke pertandingan-pertandingan di Liga Super kita, sehingga nanti akan dia tahu dan dia mungkin akan bicara langsung, karena intinya bahwa saya akan menyampaikan beberapa nama dibarengi dengan statistik kinerjanya asisten-asisten atau pelatih-pelatih yang saat sekarang ini ada di beberapa klub, baik itu Liga 1 maupun Liga 2. Nah, setelah itu nanti John akan interview masing-masing. Saat ini John Hartman baru mengumumkan Cesar Melan sebagai asisten yang membantunya menangani fisik pemain. Di bawah nahkoda John Hartman, Timnas Indonesia harus bisa memulai lembaran baru dan melupakan kegagalan menembus Piala Dunia. FIFA Series di bulan Maret dan Asian Cup di September diharapkan jadi penawar dahaga bagi prestasi skuad Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Apakah janji John Hartman melibatkan talenta lokal dalam tim kepelatihannya bisa terwujud? Kita bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan penyerang Timnas Indonesia Zainal Arif. Selamat malam Bung Joy. Malam Friska. Selamat malam juga Bung Abo. Selamat malam Friska. Saya ke Bung Joy dulu. Kalau lihat sekarang John Hartman masuk harusnya minim drama lah ya. Apa yang bisa kita harapkan dari struktur kepelatihan nanti di bawahnya Hartman? Ya, yang pertama harus kita syukuri bahwa John Hartman datang dalam suasana yang damai. Ya. Nggak ada drama-drama, nggak ada selebrasi yang berlebihan, tidak ada penyambutan yang berlebihan juga. Ya. Jadi ini awal yang bagus ya. Dan dia bawa anak istrinya.
untuk tinggal di Jakarta, saya rasa itu menunjukkan tekadnya bahwa dia memang serius untuk membuat, karena kan pengalaman dia dengan Kanada, dengan Selandia Baru, dengan Kanada yang putri, itu membuat tim yang biasa-biasa aja menjadi tim yang layak Piala Dunia lah gitu kira-kira. Jadi dan bersama tim Kanada putra kan dia juga membuat level permainan mereka, level FIFA-nya juga meningkat hampir 30 bar ya naiknya. Nah, kalau kita tanya apa harapannya, ya tentu saja terkait dengan misalnya janji dia untuk melibatkan lebih banyak pelatih dan environment lokal sebetulnya untuk bisa membangun bersama-sama tim nasional ini. Tidak melulu tidak melulu menggantungkan nasib kita pada pemain diaspora, pada pelatih-pelatih atau direktur teknik asing atau pelatih-pelatih asing ke depannya. Karena jujur harus kita akui kan sejak zaman Sintayong lah misalnya, sejak kemudian pindah ke Kluivert, pelatih-pelatih Indonesia yang sebetulnya punya kemampuan kan tidak mendapatkan banyak kesempatan. Nah, ini yang menurut saya kalau dia betul janjinya seperti itu, rasanya ini ya awal yang baik juga lah. Kita harus sambut dalam kerangka optimisme ya. Dan ke depan Indonesia harus punya pelatih-pelatih yang bukan untuk tim nasional sebetulnya, untuk kompetisi-kompetisi domestik. Sehingga mulai dari kompetisi usia muda sampai dengan kompetisi profesional dan semi profesional punya pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman untuk menangani pemain-pemain dengan karakter yang sulit, pemain-pemain dengan ego yang tinggi, itu kan semua ada di tim nasional senior. Jadi kalau misalnya ada sejumlah nama nanti bisa punya kesempatan mendampingi John Hartman, saya rasa itu kesempatan yang sangat-sangat bagus untuk menambah pengalaman, menambah CV, menambah portofolio, sehingga dia punya kepedean yang tambah ya. Kalau cuma license misalnya A-Pro atau apa, license itu cuma selembar kertas, tapi dia harus implementasikan itu dalam program, dalam cara dia melatih, dalam komunikasi, dalam mengembangkan pemain. Ini yang sebetulnya juga menjadi obligasi dari John Hartman untuk menaikkan semua level, terutama level pelatih-pelatih muda. Nah, ini yang menarik, saya mau tahu dari POV-nya, dari sudut pandangnya pemain. Kang Abo, kalau dari Kang Abo melihat seberapa penting sih environment lokal atau skuad lokal yang nantinya dimiliki oleh John Hartman untuk mengembangkan timnas Indonesia? Karena kan targetnya ya pasti Piala Dunia, apalagi sekarang kita sudah selangkah hampir dapat bisa masuk Piala Dunia meskipun belum beruntung. Mungkin menurut saya ini sesuatu hal yang harus kita dukung ya. Ini yang saya harapkan juga, bahwa pelatih asing yang datang ke sini juga akan selalu melibatkan pelatih lokal. Kenapa? Kalau saya melihat dari goals-nya atau sasarannya yang diincar sama John Hartman ini, dia mempunyai cita-cita untuk seolah dia mungkin seperti ini ya. Ayo kita maju bersama dan saya akan bantu tim ini. Kenapa? Karena mungkin walaupun selama ini dia juga mendapatkan tawaran dari negara lain, tetapi dia melihat bahwa Indonesia punya potensi, tinggal selangkah lagi untuk maju ke Piala Dunia. Ada sesuatu hal nih yang mesti di-challenge sama dia sendiri ya, bahwa tim ini mampu, dan saya punya trik khusus bagaimana tim ini bisa melaju ke level yang lebih tinggi. Nah, sekarang ketika dia melibatkan para pelatih lokal dan dia juga membawa keluarganya untuk tetap berada di Indonesia, ini menjadi stimulus yang sangat baik buat para pemain-pemain lokal, khususnya yang berkompetisi di tanah air. Ini menjadi catatan bahwa mereka juga punya kesempatan untuk mendapatkan kehormatan ketika dipanggil tim nasional. Dan saya yakin akan ada pemain baru yang selama ini belum pernah masuk ke tim nasional. Nah, bicara soal komposisi antara asisten pelatih lokal juga pemain-pemain lokal yang dinaikkan levelnya, ini gimana sih PR-nya kalau Bung Joy membaca dari skuad kita sejauh ini? Kalau yang ada sekarang justru itu yang kemudian menjadi highlight dalam konferensi persnya John Hartman adalah dia ingin melihat seberapa dalam talenta-talenta yang ada di Indonesia yang bisa dinaikkan. Yang saya dengar dia sudah melakukan banyak komunikasi dengan pemain-pemain yang tampil di Liga Super. Dan komunikasi itu menurut saya awal yang bagus karena dia ingin mencari
informasi sedalam-dalamnya tentang apa yang terjadi pada sepak bola Indonesia. Kenapa kamu levelnya harusnya bisa level grade-nya bisa 90, kenapa kamu baru 70. Dan hal-hal seperti itu kan untuk catatan basis data dia untuk mengembangkan satu pemain. Nah ini yang saya rasa kalau dia menjalin komunikasi yang lebih intens, nanti kalau dia tidak pergi-pergi lagi, dia ada di Indonesia, dia bisa ketemu banyak pemain, bisa ketemu Zainal Arif, bisa ketemu mantan pemain juga untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi pada sepak bola Indonesia, karena sebetulnya kita punya banyak sekali talenta, tapi kita belum bisa bersaing dengan Arab Saudi, dengan Kuwait, tidak bisa bersaing gitu. Jangan dulu bersaing dengan Jepang atau Korea Selatan lah, dengan mereka saja, dengan negara-negara di Jazirah Arab kita kan belum bisa sebetulnya. Yang pernah menang lawan Arab Saudi itu menang sekali gitu ya. Selebihnya kan kita nggak bisa lagi menang. Nah ini yang dia harus mendapatkan solusi. Ada apa? Dia kan harus cari dulu masalahnya. Kemudian dia mungkin kompetisinya nggak bagus di dalam. Kompetisi nggak bagus, akar masalahnya di mana? Nah, dia harus banyak komunikasi. Oleh sebab itu saya berpesan, jangan terlalu terburu-buru karena proyek dia ini proyek jangka panjang. Nah, kalau kita terburu-buru harus juara AFF, harus bagus di Piala Asia dan segala macam. Ini nggak masuk dalam pemikiran dia, karena dia membangun Kanada juga lama. Dia membangun itu step by step. Dan stepnya tuh jelas. Nah ini yang saya bilang, dia harus ada roadmap. PSSI nggak punya roadmap, dia harus punya roadmap untuk mengembangkan Indonesia, karena tujuannya satu, kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Dan kita punya sources luar biasa banyak. Nah kalau bicara soal selain tadi tidak hanya pelatihnya yang penting, pemainnya yang penting, tapi asisten pelatihnya siapa? Kalau dari Kang Abo melihat siapa asisten pelatih yang potensial untuk direkrut oleh John Hartman? Apakah misalnya Coach Nova yang sudah malang melintang dengan berbagai prestasinya, atau gimana kalau menurut Kang Abo? Iya, mungkin ada beberapa banyak para pelatih potensi yang ada di Indonesia ya. Salah satunya Coach Nova juga. Tetapi itu juga bukan menjadi pilihan utama ya. Banyak pelatih yang kemungkinan juga dipilih langsung sama John Hartman. Dan saya yakin dia juga akan memberikan assessment juga untuk para pelatih seperti apa kriteria yang dia butuhkan kan. Jauh ini juga peluang buat para pelatih lokal untuk bisa mendampingi beliau dan bisa mengambil ilmunya seperti apa sih, seperti apa gaya bermainnya, seperti apa roadmapnya, dan ini akan menjadi bukan hanya pemain aja ya yang mendapatkan kesempatan, bukan hanya pemain aja yang nantinya juga punya kans untuk bermain tim nasional, tapi pelatih lokal juga untuk mendampingi beliau. Saya kira ini sesuatu hal yang mesti harus kita dukung. Nah kalau dari jadi siapapun pelatihnya, siapapun pelatihnya ya maksudnya. Nah kalau dari Bung Joy, siapa saja kira-kira nama-nama yang potensial untuk direkrut jadi asisten kepelatihan John Hartman? Tapi usai jeda, kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam masih membahas janji John Hartman yang akan melibatkan talenta lokal dalam tim kepelatihannya bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan penyerang Timnas Indonesia Zainal Arif. Saya ke Bung Joy lagi. Jadi siapa saja yang berpotensi jadi asisten pelatihnya John Hartman, dan sebenarnya standarnya tuh apa saja sih yang harus dilirik ya, Bung Joy, kalau bicara soal standarisasi? Kalau kita bicara nama cukup banyak sebetulnya ya yang bisa menjadi kandidat asisten magang lah kira-kira sama John Hartman, karena harus kita akui dia kan punya reputasi yang sangat bagus meskipun namanya tidak terlalu dikenal. Nah tapi kalau kita bicara di pelatih lokal kan sebetulnya kita angkatannya Kurniawan aja, angkatannya Kurniawan di Primavera itu kan ada beberapa yang jadi pelatih ya kan, dengan license yang cukup mumpuni. Kurniawan sendiri sudah pengalaman di Italia. Ada Eko Purjianto kemarin yang menjadi asistennya Indra Safri, ada Bima Sakti yang sudah malang melintang bersama kelompok usia muda, ada Coach Nova. Nah, kalau misalnya bicara Coach Nova, dia kan sekarang pegang tim U20. Apakah PSSI ingin mempertimbangkan dia magang bersama Hartman atau dia pegang 20 supaya 20 punya kesempatan, U20 punya kesempatan dipegang oleh pelatih lain? Itu misalnya. Tapi kalau bicara syarat, ya tentu saja syaratnya ada license yang cukup mumpuni itu. Tetapi license itu sendiri bukan jaminan, karena license kan harus terus diperbaharui melalui praktek, melalui workshop,
melalui semua yang dia dapat dari kepelatihannya dan diterjemahkan dalam ilmu kepelatihan itu dengan melatih, ya kan, nggak cukup hanya license. Nah ini dalam waktu yang menurut saya waktunya cukup lah ya untuk menguji beberapa nama supaya mereka betul-betul ketika datang untuk menjadi asisten untuk magang itu betul-betul dengan bekal yang cukup. Nah ini saya kira misalnya dalam 1 bulan ke depan sudah terkumpul beberapa nama, diuji oleh tim teknisnya PSSI kan sekarang hebat-hebat juga. Ada orang-orang Belanda itu kan, ada Alexander Zwayer, ada Simon Tahamata, ada Jordi Cruyff, sekarang tambah ada John Hartman. Jadi tim pengujinya cukup hebat. Nah, harusnya bisa menyaring pelatih-pelatih yang ada di lokal ini untuk bisa menjadi asisten dulu lah. Paling enggak kan yang dipegang oleh John Hartman 2 tim kan, tim senior dan tim U23. Kan artinya opsinya untuk magang ini kan banyak sebetulnya. Karena dia bukan hanya tim pelatih juga, tapi juga ada tim teknis, ada tim kepelatihan yang lain, bukan saja asisten pelatih. Jadi sebetulnya kesempatannya banyak. Nah, bagaimana ini memanfaatkan kesempatan ini dengan strategi yang tepat sehingga 5 tahun ke depan kita bisa punya penggantinya John Hartman. Dari pelatih-pelatih lokal yang sekarang ada. Menurut saya mereka cukup. Transfer ilmu yang selama ini digaungkan itu ya memang terjadi begitu ya harusnya. Iya, karena itu sebetulnya obligasi pelatih tim nasional untuk kewajiban. Dia wajib sebetulnya untuk menelurkan ilmunya, knowledge-nya, transfer of knowledge-nya itu harus ada. Nah ini yang kan nggak terjadi sebelumnya ya. Saya nggak sebut nama lah, terlalu sensitif. Era Sintayong, era Kluivert apalagi. Iya. Kan? Kalau ini harus terjadi sekarang. Ini harus terjadi di eranya John Hartman. Kalau Kang Abo misalnya mantan penyerang timnas, mantan pemain timnas lain ditawari jadi ada kesempatan jadi asisten itu sebenarnya sangat terbuka kan Kang Abo? Siapapun mungkin sangat terbuka, tetapi saya sependapat apa yang dikatakan tadi Bung Joy bahwa ada sosok Kurniawan, ada sosok Bima Sakti dan juga sosok Eko Purgianto. Mereka selama ini juga cukup kenyang pengalamannya dan dengan reputasinya, saya kira dengan posisinya. Sementara ini kan Kurniawan ada di depan, Bima Sakti ada di tengah, dan Eko Purgianto juga ada di belakang. Ketiga kriteria pemain pelatih ini kemungkinan sangat cocok ya menurut saya untuk mendampingi posisi John Hartman. Kalau saya pribadi, sepertinya saya belum ada di diri saya untuk jadi seorang pelatih. Tapi sebenarnya Kang Abo, sementara ini ya, kita tunggu nanti nextnya siapa tahu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pemain, seberapa penting sih pelatih itu selain menjadi kompas atau pengarah bagi timnya, tapi juga bisa jadi pengayom yang Kang Abo rasakan sebagai mantan penyerang timnas? Sebagai pemain ya, kalau mungkin sebagai pemain. Jadi gini ya, saya akan sedikit menambahkan apa yang tadi ditanyakan oleh Rika. Jadi tidak semua mantan pemain itu bisa jadi seorang pelatih juga kan. Jadi itu saya sangat setuju banget. Tapi kalau untuk menganalisa, untuk melihat sesuatu hal yang terjadi di lapangan, kemungkinan secara intuisi tetap masih bisa. Nah kalau misalkan ditanya lagi sama saya kira saya lebih senang rekan-rekan senior yang sekarang sudah betul-betul kenyang pengalaman di dunia kepelatihan, mereka mendapatkan kesempatan kembali. Ini kan penting sekali posisi asisten pelatih. Tadi selain transfer of knowledge, tapi kan tim kepelatihan ini seperti yang tadi saya tanyakan juga ke Kang Abo, ini kan akan penting sekali sebagai kompas, sebagai penunjuk arah bagi timnas, harus punya roadmap seperti. Betul. Itu harus. Ya itu sangat. Gimana? Betul Rizka, itu sangat penting sekali karena sejauh ini mereka yang betul-betul punya pengalaman. Selain pengalaman, mereka juga ngerti banget kultur sepak bola kita, sesuatu hal yang mungkin selama John Hartman belum paham, mereka bisa memberikan input yang sangat baik, dan itulah mungkin pentingnya mantan pemain, mantan praktisi yang selama ini tahu betul apa yang terjadi di lapangan dan tahu betul kultur sepak bola kita. Nah, itu betul-betul sangat penting menurut saya. Nah, yang juga Pak Sumarji waktu itu bilang bahwa John Hartman bakal nonton langsung juga ke lapangan. Seberapa penting sih Bung Joy untuk ini? Ya, dia memantau langsung ke lapangan itu sebetulnya juga bagian dari pekerjaan besarnya
untuk melihat seberapa dalam sources pemain Indonesia yang kita punya, yang dipunyai oleh Indonesia, sehingga dia bisa tahu, oh saya bisa ambil beberapa pemain untuk posisi A, B, C, D gitu loh. Karena di lapangan itu karakter pemain tuh kelihatan, ya. Ada yang karakternya fighter, ada yang karakternya nggak mau kalah dan segala macam. Mannernya juga kelihatan. Kalau di latihan kadang-kadang nggak kelihatan. Oleh sebab itu kalau pelatih di negara-negara yang lain itu dia muter. Memang muter dia, lihat pertandingan mulai dari mungkin kalau di Inggris misalnya divisi Championship sampai ke Liga Primer, dia lihat semua karena semua selalu ada potensi. Nah dia juga harus muter. Liga Super kan berputarnya salah satu kompetisi dengan perputaran yang bagus. Jadi kalau dia tahu jadwalnya, dia ingin melihat pertandingan kemana-mana, dia tinggal muter. Kalau memang itu adalah kewajiban dia untuk, dan itu penting sekali. Jangan seperti pelatih yang sudah-sudah gitu loh, ya jangan mengulang apa yang sudah. Itulah, dia harus betul-betul memantau, mencatat, membuat program. Kalau dia lihat pemain satu ini bagus nih, dia pantau terus dalam beberapa pertandingan. Dia pantau, dia bikin catatan, sehingga dia catatan itu adalah bekal. Ketika si pemain itu, aku lihat kamu lebihnya ini, kamu kurangnya ini. Saya punya program buat kamu. Karena program itu disesuaikan dengan filosofi permainan dia. Saya butuh kamu untuk posisi ini, kamu lebihnya ini, kurangnya ini. Satu per satu diajak ngomong, ditrain betul-betul dengan komunikasi yang baik. Saya rasa dia pengalaman di Kanada kan begitu juga. Dengan Alphonso Davies misalnya. Dia komunikasinya intens. Ini anak bandel banget, bisa menjadi betul-betul pemain yang bisa dikendalikan. Dia didik begitu ya. Nah, itu kan sebetulnya pinternya pelatih itu. Misalnya kalau kita bicara striker, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, sebetulnya itu kan potensi betul gitu loh. Cuma kan kok nggak naik levelnya, dia harus catat. Sehingga ketika dia berhadapan langsung dengan Ramadan Sananta misalnya, kamu punya skill bagus gini nih, kekurangan kamu gini, saya punya program buat kamu. Dan itu pentingnya juga dia punya asisten pelatih yang bisa jadi think tanknya dia ya. Asisten pelatih dia diskusi. Dia diskusi, enggak coach, enggak begitu, dia harusnya gini nih. Oke. Kamu pandangan kamu oke juga nih. Kita combine ya, kan gitu. Nah, jadi waktu dia menerapkan programnya ke pemain, dia sudah mendapatkan banyak informasi. Semakin banyak informasi semakin bagus. Dan itu yang menurut saya yang sekarang dia udah jalankan. Kalau dia udah ada di sini, dia udah mulai sebetulnya untuk bekerja. Siapakah yang akan menjadi partner? Kita akan lihat pencarian John Hartman untuk melengkapi skuadnya di Timnas Garuda. Terima kasih Bung Joy atas waktunya. Terima kasih juga Kang Abu, Kang Zainal Arif sudah sama-sama Priska. Sahabat Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Cuaca buruk, salju tebal melanda kawasan semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia. Sejumlah mobil warga terkubur salju. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kebun binatang Biopark di Rio de Janeiro memberikan es loli dan makanan beku dengan aneka rasa kepada para satwa yang terdampak suhu panas ekstrim di Brasil. Sejumlah hewan seperti monyet, jaguar, dan satwa lainnya ini diberikan makanan beku sesuai dengan kebutuhan. Beberapa satwa menerima buah beku dan ada juga yang menerima campuran daging beku. Pihak kebun binatang menyebut pemberian es dan makanan beku adalah bagian dari perawatan rutin untuk membantu satwa lebih nyaman selama periode panas ekstrim. Suhu di Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu dan Senin naik hingga melebihi 40 derajat Celcius. Cuaca buruk, salju tebal melanda kawasan semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia. Sejumlah mobil warga terkubur salju. Warga di semenanjung Kamchatka membersihkan salju yang menimbun kendaraan mereka. Akibat hujan salju, sejumlah ruas ditutup untuk lalu lintas kendaraan. Hanya kendaraan pembersih salju dan kendaraan dengan kemampuan jelajah tinggi yang bisa melintasi jalanan yang tertutup salju tebal. BMKG Rusia menyatakan curah hujan mencapai 36 mm atau hampir 30% dari rata-rata bulanan telah turun dalam 36 jam terakhir. Para ahli meteorologi melaporkan badai siklon secara bertahap telah melemah
Namun hujan salju dan angin kencang masih akan berlanjut dalam 24 jam ke depan. Kami ingatkan Anda, saudara, untuk selalu memenuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa besok.